Halo, salam properti, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan kami MJ Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda. Begini sahabat properti, kemarin kami menonton video yang sangat menarik sekali yang konten kreatornya adalah Mas Denny Santoso. Nah, Denny Santoso ini Anda tahu siapa dia? Beliau adalah seorang yang pakar sahabat properti, pakar marketing properti. Konon katanya beberapa tahun dulu beliau pernah menjual properti, hanya dalam semalam bisa menjual properti dalam nilai omsetnya miliaran sahabat. Nah, ini sangat menarik. Dan kebetulan juga kemarin saya menonton video yang Mas Denny Santoso bikin, bagaimana seorang agen marketing properti membuat konten kreator. Nah, konten. Jadi kita sebagai agen marketing, bagaimana kita membuat konten, bagaimana kita memoles brosur cerita. Sekarang kalau kita membuat promosinya kan di media sosial, Instagram, Facebook. Nah, kebanyakan kami juga mengalami sahabat seperti bahwa biasanya kita lebih banyak cenderung membuat spesifikasi sebenarnya itu yang salah menurut Mas Denny Santoso. Nah, ini akan kita bahas, kita tuntas kenapa salah. Ternyata kami juga salah sahabat seperti. Nah, ilmu Mas Denny Santoso ini akan kita share kepada Anda, akan kita kupas. Ini menarik dan cocok sekali sebagai kita berprofesi sebagai agen marketing properti dan sebagai pengembang properti juga. Profesi kami itu juga. Oke, kita bahas tuntas. Salam properti. Oke, sahabat properti, hal yang menarik dari edukasi yang diceritakan oleh Mas Denny Santoso di video beliau tersebut, bahwa sebagai seorang agen marketing properti kita harus pandai membuat konten kreator. Jadi konten kreator membuat sesuatu, meramu sesuatu kata-kata yang akan Anda jadikan sebagai brosur di produk Anda atau di media sosial kita, ataupun kita sebenarnya kalau ketemu dengan calon customer, saya bisa ngambil intisari dari ilmu yang diajarkan oleh Mas Denny Santoso, bahwa kalau kita agen marketing bertemu dengan intinya begini, kalau kita ingin cepat closing dan bagaimana dengan calon customer Anda, tidak perlu membicarakan masalah spesifikasi. Ini yang penting seperti ini ya benar. Tidak perlu membicarakan spesifikasi, karena spesifikasi daripada bangunan itu nanti saja. Anda tarik dulu bagaimana calon customer Anda ini suka dulu dengan perumahan di tempat tinggal ini. Yang penting itu. Oke, nah, spesifikasi itu kira-kira begini, kita lebih cenderung, kalaupun kami juga begitu. Ada calon customer ketemu, beliau tidak tanya-tanya, tapi kita udah langsung ngerocos, tanyakan masalah kedalaman pondasinya pakai apa, apakah pondasi pakai cakar ayam, pondasi batu kali, apakah pondasi coran, misalnya sudah tuh besinya apa, lantainya pakai granit, apakah lantainya pakai keramik biasa, dan spesifikasi plafonnya pakai gypsum atau apakah pakai triplek, apakah penutup atapnya seng ataukah pakai hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu sebenarnya tidak perlu sahabat, kecuali ditanya. Nah, yang terpenting menurut Mas Denny Santoso yang bisa kita tangkap, bahwa nilai value apa yang bisa kita tawarkan sebagai agen marketing properti kepada calon customer Anda sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi atau bertempat tinggal di perumahan yang kita tawarkan. Itu sebenarnya intinya sahabat properti. Nilai invest, nilai value. Contohnya begini, nilai value itu nilai lebih, nilai fokusnya. Jadi ada satu kawasan perumahan, kalau kita katakan biasanya lebih cenderung kita katakan bahwa tempat lokasinya strategis, ibu bapak. Ya, strategis itu seperti apa? Misalnya kita uraikan bahwa lokasi ini kebetulan dekat sekali dengan sekolah tempat anak dan ibu, dekat sekali dengan ada SMA, ada SMP, dekat sekali sini ada SMK, dekat sekali dengan pusat pemerintahan, tidak berapa jauh, dekat sekali ada lagi rencana dari pemerintah kabupaten kota, di sini akan ada nanti ada pasar baru akan dibangun, pasar modern misalnya. Nah, itu di nilai value itu sahabat seperti itu. Terus infrastruktur sepertinya listrik sudah masuk, air bersih sudah ada,
dan tempat bermain anak-anak pun sudah lengkap di sini sahabat properti. Jadi kalau bapak ibu meninggalkan anak-anak tidak usah ragu, di sini keamanan kenyamanannya terjamin karena ada fasilitas sosial, fasilitas umum, tempat bermain anak-anak yang disediakan oleh developer. Nah, nilai-nilai value, nilai-nilai tambah itu yang seharusnya kita tawarkan kepada calon customer kita. Oke, saya baru menarik, saya baru berpikir juga, benar juga Mas Denny Santoso. Terima kasih Mas Denny Santoso telah memberikan ilmunya. Kami telah lama juga tapi bergerak di perumahan sembarangan subsidi ya sahabat properti, lebih cenderung tidak berpikir ke arah itu. Hanya sedikit sekali kita mengupas nilai value, lebih sedikit sekali, hanya berbicara misalnya strategis, wah dekat jalan raya misalnya, strategis itulah umum sifatnya, tidak ada banjir, listriknya sudah ada, kira-kira itu umum ya. Tapi tidak sifatnya mendetail. Misalnya begini, kalau Anda investasi, misal kita bisa saja sebagai seorang agen marketing properti, kita berbicara nilai investasi ke depan, nilai tambah nilai tanah. Nah, kalau bisa jadi harga tanah sekarang misalnya di sekitar perumahan itu sekitar 500.000, kita bisa berbicara 2 tahun 3 tahun itu akan naik sekitar 20%, 30%. Itu kira-kira nilai investasi kalau kita berbicara nilai investasi sahabat properti ya. Terus nilai value apa lagi sih yang bisa kita tawarkan? Banyak sekali, kita cari spesifikasi teknis apa. Misalnya begini, contohnya begini, kalau ada nilai-nilai promo, misalnya kalau Anda mengambil perumahan di tempat kami itu sampai 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu gratis free, misalnya sebuah AC 1 unit. Nah, itu juga nilai promo. Tapi ada nilai promo yang selalu menarik sahabat properti, yang selalu yang selalu ada, misalnya begini. Yang jelas perumahan ini kenyamanannya terjamin. Misalnya dalam satu kali masuk ke lingkungan situ pakai kartu misalnya. Jadi calon customer, orang yang bertempat tinggal di situ keamanan terjamin karena dikelilingi oleh pagar sekelilingnya, dan masuk pun pakai kartu, ada security misalnya menjaga 1 kali 24 jam. Nah, itu nilai tambah ya. Kira-kira seperti itu. Dan terus kita bisa juga berbicara misalnya di sana ada kafe, ada malam, karena kita peruntukan di situ untuk kita bisa saja menyasar pemukiman perumahan kita itu untuk kaum milenial yang suka tongkrong-tongkrong, kongko-kongko. Dari situ kita sediakan misalnya semacam kafe-kafe untuk tongkrong-tongkrongan sore-sore sampai malam hari. Nah, itu juga menarik sahabat properti. Oke? Kira-kira ada. Kalau orang suka yang punya nilai religius, spiritual, ya kita sudah sediakan sarana tempat ibadahnya, apakah musola, masjid atau gereja barangkali ya, atau sarana pendidikan yang kita siapkan. Yang jelas sebagai agen marketing properti, menurut Mas Denny Santoso, dan saya setuju sekali dan saya membenarkan itu di ilmu baru, kita tidak perlu membicarakan spek, tapi nilai value apa, nilai kenapa Anda harus bertempat tinggal di perumahan kami. Setelah si calon prospek, calon customer menyatakan oke, saya yakin tempat tinggal di perumahan Anda, baru kita berbicara spek. Karena spek itu umum sifatnya sahabat. Spek ya harga, cara belinya, cara ini, cara itu, cara beli seperti apa, DP-nya seperti apa, kalau pakai KPR banknya di mana. Oke? Kira-kira seperti itu. Oke, sahabat, salam properti. Sekian, terima kasih kepada Mas Denny Santoso yang telah memberikan ilmunya. Semoga ada manfaat dan bermanfaat sekali. Kalau ilmu ini bermanfaat bagi Anda, silakan dikomentari. Salam properti.